Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Ini saya akan berbagi resep puding marmer yang sangat mudah buatnya, dan ini juga enak banget, padahal dari bahan-bahan obat ya yang berkhasiat juga. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita bikin puding obat tapi rasanya enak banget. Padahal ini berkhasiat banget ya, dari dua bahan yang sangat berkhasiat. Tonton sampai selesai. Yang pertama ini ada jambu batu merah. Kita akan buang dulu bagian ujung-ujungnya dan kita potong-potong agar lebih mudah ya untuk ngeblendernya. Dipotong secara random aja, acak seperti ini. Yang penting nanti lebih mudah ya untuk ngeblendernya. Lalu kita tambahkan air dan gula pasir. Lalu kita blender. Sudah di blender, kita saring dulu ya, karena ini bakalan banyak bijinya ya. Jadi nanti pas ngemakan itu tidak terganggu oleh bijinya. Nah, kita saring seperti ini sampai terpisah dari biji dan kulit luarnya. Lalu kita tambahkan ke satu bungkus agar-agar yang plain, yang tanpa warna. Ditambahkan sebanyak 900 ml jus buah jambu batunya. Kalau kurang dari takaran 900 ml bisa ditambahkan air ya. Untuk gulanya itu 120 gram tadi ditambahkannya. Jadi total air atau jus jambu batunya itu harus 900 ml ya, sesuai dengan takaran air yang dianjurkan di kemasan ya. Untuk yang kedua, bahan yang kedua kita gunakan angkak. Ini kurang lebih 50 gram ya teman-teman. Kita blender dulu dengan blenderan bumbu biar lebih halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita tambahkan kita siapkan satu bungkus Nutrijel yang kecil, tambah dengan 100 gram gula pasir. Kita aduk-aduk dulu biar nanti tidak menggumpal ya. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan angkak yang sudah dihaluskan, yang sudah berbentuk serbuk seperti ini ya. Angkak ini bermanfaat banget ya, banyak manfaatnya. Lalu kita tambahkan 400 ml air. Kalau sudah tercampur rata, kita panaskan di atas api kompor sedang ya, sambil diaduk-aduk. Jadi ini tadi yang pertama kita bikin dulu agar-agar, yang agar-agar jambu batu. Lalu yang kedua Nutrijelnya. Ini yang Nutrijelnya karena tadi angkaknya itu tidak terlalu halus, kita saring dulu ya, biar lebih mulus nantinya, lebih enak juga. Kalau sudah, ini tidak usah nunggu sampai ngeset ya. Ini cukup agak dingin, tidak terlalu dingin ya, maksudnya ini yang pertama kan sambil nunggu adonan kedua aja, jadi tidak terlalu panas. Tinggal kita masukkan secara bergantian ya untuk adonan pertama dan kedua. Ini udah pada tahu kan ya, kalau DBD itu biasanya untuk menaikkan trombosit itu dengan jambu batu merah dan beras angkak ini ya, karena memang beras angkak ini ada fungsinya itu untuk meningkatkan trombosit, terus mengatur tekanan darah juga bagus ya, meningkatkan imunitas juga, sama seperti jus jambu batu merah ini. Nah, ini semuanya sudah masuk ke dalam loyang, pas banget ya. Dan ini setelah dimasukkan ke kulkas, tinggal kita keluarkan. Semudah itu bikinnya, tinggal tuang-tuang tanpa harus nunggu-nunggu dulu ya. Kalau agar lapis itu biasanya harus nunggu satu lapisannya set. Kalau ini tinggal tuang-tuang aja, hasilnya jadi cantik kayak marmer seperti ini. Kayak manfaat juga tapi rasanya tetap enak ya. Bahkan anak-anak yang menolak minum obat dikasih ini pasti mau ya. Langsung ke resep yang kedua.
Untuk resep yang kedua masih puding marmer yang bikinnya mudah banget tapi hasilnya jadinya cantik banget seperti ini. Bahkan ini hanya menggunakan satu bungkus agar-agar saja ya teman-teman. Ini yang adonan yang pertama, kita gunakan buah naga. Setengah buah naga kita blender, lalu satu bungkus agar-agar yang plain kita bagi dua seperti ini, dikira-kira saja ya, yang penting sama banyak. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir ke masing-masing wadah. Lalu untuk wadah yang satunya kita tambahkan setengah bungkus santan instan ditambah dengan air sampai volumenya itu 450 ml. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena ke adonan santannya ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya ke panci yang pertama. Nah ini lalu yang kedua kita tambahkan jus buah naganya, sama ya, untuk jus buah naganya 450 ml. Lalu kita masak sampai mendidih ya, sampai matang. Masaknya bisa bareng-bareng aja seperti ini. Tuh seperti ini, jadi benar-benar menghemat waktu ya teman-teman. Sekali masak bisa barengan dan tidak usah nunggu sampai set ya, cukup disimpan. Kalau udah matang disimpan di atas wadah yang berisi air biar tidak terlalu panas maksudnya ya. Dan langsung saja kita tuangkan satu persatu bergiliran antara adonan santan dan buah naganya. Karena ini yang adonan santannya dikasih maizena, jadi teksturnya itu sedikit berbeda ya sama yang adonan buah naganya. Jadi tidak tercampur seperti ini ya teman-teman, malahan jadinya cantik ya. Meskipun langsung tuang-tuang saja tanpa menunggu ngeset. Nah seperti ini, dituang saja secara bergiliran bergantian antara adonan yang putih dan yang pink. Makin kesini adonannya makin kental ya, karena udah tidak terlalu panas. Untuk di wadahnya itu teman-teman bisa juga tambahkan air dingin atau es batu ya, biar lebih cepat ngesetnya dan nanti lapisannya itu bakal lebih cantik ya. Perbedaan warnanya itu kelihatan banget. Tapi seperti ini aja, ini menurut saya udah cantik banget ya, karena hasilnya itu jadinya kayak puding marmer gitu ya, kayak marmer. Tuh, dengan satu bungkus agar-agar yang plain bisa menghasilkan puding secantik ini ya. Dan bikinnya juga mudah, tidak ribet sama sekali, tidak banyak cucian kotor juga. Nah ini dia hasilnya setelah ngeset. Kalau teman-teman mau lebih tebal, loyangnya pakai yang agak kecil ya, biar nanti hasilnya itu lebih cantik, lebih tinggi gitu. Kalau ini jadi hasilnya setengah loyang ya teman-teman, karena ini hanya menggunakan satu bungkus agar-agar. Nah bisa langsung kita balik saja, keluarkan dari loyang, dan ini siap dipotong-potong, siap disajikan. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box. Bakalan jadi lebih kekinian ya isian snack box seperti ini, belum banyak yang bikin atau banyak yang jual. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.